Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara membuat website Kementerian Olahraga dengan HTML murni tanpa CSS dan JavaScript. Sebelum kami mempresentasikan apa yang kami buat, izinkan kami untuk mengenalkan diri nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Arif Rahman Saleh. Selanjutnya ada saya, Syahril Artawijaya. Selanjutnya saya, Irman Khan. Selanjutnya saya, Suwadi Yusuf. Selanjutnya saya, Ahmad Rifat. Oke, di sini saya akan presentasikan dengan menggunakan bahasa program HTML. Yang pertama itu, di struktur program yang pertama, yang dasar itu, saya menggunakan judul itu, saya menggunakan tag di HTML, itu ada head dan body. Di bagian head itu, saya menulis judul dengan tag title, yaitu saya tulis beranda Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Kenapa? Agar berfungsi untuk muncul judulnya di tab browser saat kita membuka halaman. Dan di bagian kedua itu, di bagian body dan desain, saya menggunakan beberapa atribut, yaitu yang pertama itu ada di background. Saya menggunakan background itu untuk menambahkan gambar di latar belakang halaman. Itu saya tulis background sama dengan .2 log1 jpg .2. Dan yang kedua, saya menggunakan background color itu untuk mengatur warna latar belakang itu menjadi putih karena saya menggunakan warna putih. Dan di situ saya tulis background color sama dengan .2 white .2. Dan itu selanjutnya saya menggunakan teks. Di teks ini saya juga menggunakan berwarna putih. Di teksnya saya menulis teks sama dengan .2 white .2. Di linknya itu saya menggunakan blue, link sama dengan .2 blue, filling red, dan alignnya itu saya menggunakan warna hijau, itu green. Itu untuk mengatur tautan link untuk kondisi normal sudah dikunjungi dan saat diklik. Dan di bagian header, di ketiga bagian header itu saya menggunakan elemennya table. Di dalam table ini saya ada logo dan judul lembaga. Saya masukkan logo itu, saya salin link itu saya menggunakan tag, yaitu tulisannya tag image rsc sama dengan .2 logo 76 png .2. Itu bagian kanan di titik, karena untuk bagian teks judul itu Kementerian Rahmat Agung ditempatkan itu di samping logonya menggunakan elemen TD untuk mengatur posisi biar supaya pas dan supaya jelas. Di fungsi programnya itu untuk sebagian halaman untuk menampilkan identitas lembaganya, dan di bagian atributnya itu dalam pembuatan visualnya saya ditulis table iniannya, langsung saya tulis di HTML. Jadi setelah di bagian header, lanjut ke bagian menu navigasi. Saya membuat table juga di sini, itu ada 5. Ada di beranda, profil, kontak, berita, dan program. Itu saya menggunakan tag href yang berfungsi
href itu yang berfungsi itu untuk membagikan sebagai tautan ke halaman lain. Di bagian konten utamanya, saya menuliskan sambutan dengan selamat datang di website resmi Kementerian Rahmat Agung Republik 76 dibuat sebagai latihan pembuatan web dasar. Itu saya menggunakan HTML. Itu juga saya menggunakan di elemen itu menggunakan table agar di tengah halaman dan rapi. Dan di bagian terakhir itu bagian footer saya menggunakan text center dan P. P itu paragraf. Selanjutnya itu setelah di bagian body dan design dan setelah di bagian header itu saya membuat text table itu menggunakan table text-nya itu dengan kata-kata Kementerian Rahmat Agung Republik 76 membangun negeri dengan semangat persatuan. Dan selanjutnya saya di sini bikin 5 table di bagian di bawah header itu, yaitu ada beranda, profil, program kerja, berita, dan kontak. Semua tagnya itu saya membuatnya dengan cara menggunakan href sama dengan -2 itu berfungsi untuk sebagai tautan ke halaman lain di bagian halaman utamanya untuk kita di setiap table-tablenya jadi muncul. Dan selanjutnya itu di bagian konten. Di konten itu saya menggunakan tag table agar teksnya itu lebih rapi. Saya menggunakan kata-kata selamat datang di website Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Dan di bagian footer terakhir saya di bagian bawah menggunakan tagnya center dan P paragrafnya. Di dalam teksnya itu Kementerian Rahmat Agung Republik 76 2025. Itu untuk menunjukkan buat penutup halaman nanti. Dan awal pertama di sini saya menggunakan yang dari indeksnya ini saya ada di elemen-elemen yang saya menggunakan ada head, body, table, image, dan A itu dan serta warna-warnanya. Oke. Di sini yang tadi saya jelaskan di bagian berandanya itu seperti ini. Dan ada 5 elemen yang tadi saya bilang, itu ada di beranda, profil, berita, program, dan kontak. Itu dengan menuliskan elemennya itu di href itu. Jadi dia ada menu-menu pilihan. Itu saya bikin. Di sini tampilannya itu Republik dan selamat datang portal resmi yang tadi saya jelaskan. Itu teksnya, image-nya ini saya menggunakan image yang saya download juga dan saya bikin. Itu tinggal terserah, itu tinggal kalian mau download atau mau bikin juga. Yang penting di bagian image dan di latar belakang itu kalian harus menggunakan, nggak harus juga, tetapi untuk saya menggunakan foto agar terlihat lebih rapi dan jelas. Sini untuk di bagian beranda selamat datang. Di sini ada program utama yang tadi table saya berikan dan tentang kami, tentang saya di Kementerian Agung Republik 76. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Syaril Artawinata. Oke, sini saya akan menjelaskan dari awal aja ya, langsung ya. Kita buat dulu deklarasinya. Ya normal, doctype, HTML, lalu kita bikin tag HTML-nya. Lalu kita bikin bagian head-nya. Untuk bagian head-nya ini kita kasih title. Mungkin title yang saya isi di sini ada Kementerian Rahmat Agung Republik 76.
Lalu kita masuk ke bagian tag body. Untuk di bagian body ini ya untuk di bagian body ini ada background color, ada text, ada link, filling dan juga a-link. Fungsinya ya seperti sesuai namanya, background untuk menampilkan latar belakang, background color untuk warna latar belakang, teks untuk warna teks utamanya, lalu link itu untuk warna tautan yang akan muncul atau yang lainnya. Oke. Selanjutnya di bagian di bagian headernya dulu. Di sini ada center, kita buka table, di situ ada within, ada cell padding. Oke. Untuk center itu untuk memusatkan seluruh table tuh ada di tengah halaman ya. Dan untuk table ini digunakan untuk menyusun layout header. Nah, layout headernya itu dari within sama si cell padding. Within ini untuk lebar tablenya, kalau misalkan cell padding ini untuk memberi jarak dalam selnya. Oke, lanjut kita masukin juga tr. Tr itu table raw untuk mengisi suatu baris di table. Lalu ada td, ada table data atau table data untuk membuat kolom baris dalam table. Nanti isinya seperti ini. Oke, lalu kalian isi untuk di bagian img search-nya itu bisa kalian isi dengan foto kalian sendiri. Kalian atur untuk weight dan within-nya. Lalu untuk fontnya juga kalian bisa atur sendiri sesuai dengan font dan ukuran seperti apa yang kalian inginkan. Lalu kalian tutup dengan HR, yaitu untuk garis horizontal merah tua yang berfungsi untuk pemisah antara bagian. Oke, di bagian menunya di sini ada table, within, border, ada background colornya, ada cell padding lagi. Oke, bagian utamanya itu border ini untuk membuat garis batas antar kolom. Nah, untuk di bagian background colornya kita pakai black, dan untuk bagian cell paddingnya kita 8. Nah, tag href ini digunakan untuk membuat tautan antar halaman. Oke, jadi tautan antar halaman yang saya masukin ini ada indeks HTML, profile, berita, program, dan kontak. Untuk di bagian judulnya itu ada font face lebih tepatnya. Nah, ini font dan B untuk memperjelas ukuran ketebalannya, HR-nya itu untuk pembatas dekoratifnya. Nanti kalian isi aja, nanti bakal muncul seperti profil Kementerian Rahmat Agung. Untuk colornya, widen-nya itu bisa kalian atur sendiri. Oke, untuk mulai dari pengisian paragraf, di sini kita buat subjudulnya dulu. Subjudulnya kita tetap buka pakai table sebelum masukin paragraf. Nah, untuk menandai sesuatu kan kita harus pakai paragraf, dengan juga kita pakai di situ ada align sama justify agar konteksnya itu rata ke kanan dan kiri, dari kanan ke kiri. Itu gunanya align justify. Nah, untuk tag H3-nya itu kita isi visi, misi, struktur, organisasi. Fungsinya itu untuk membuat struktur hierarki pada teks supaya pembaca itu bisa mengenali kalau misalkan dalam struktur H3 ini ditunjuk sebagai judul yang penting. Oke, untuk di bagian B itu digunakan untuk menyoroti kata yang penting agar lebih mudah untuk kalian baca. Nah, untuk di bagian HR-nya, di bagian HR color ada create size, itu sebenarnya garis pemisah seperti yang sebelumnya. Untuk center untuk memang dipusatkan di tengah. Untuk untuk small itu lebih ke arah ukuran, untuk memperkecil ukuran teks agar tidak mendominasi halaman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irmanhan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis mendalam dari kode HTML untuk halaman berita terkini milik Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Kode ini merupakan contoh halaman web statis yang fokus pada penyampaian informasi dan menggunakan struktur dasar HTML klasik. 1. Pembukaan dan konfigurasi dasar. Kita mulai dengan struktur paling dasar dari dokumen ini, yaitu docstype dan title. Docstype ini mendefinisikan dokumen sebagai HTML standar terbaru. Sedangkan title menetapkan judul halaman yang akan muncul di tab browser, yaitu Berita Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Pengaturan visual body atau gaya klasik. Perhatikan tag body yang berisi atribut gaya langsung, sebuah praktik yang umum pada desain web lama. Background box1.jpg menetapkan sebuah gambar bernama box1.jpg sebagai latar belakang halaman. BG color kita ubah ke white
Soalnya menetapkan warna latar belakang default jika gambar gagal dimuat. Teksnya kita ubah ke white juga. Menetapkan warna teks utama seluruh halaman menjadi putih. Ada link, filling, dan align. Mendefinisikan warna untuk hyperlink biru, merah, dan active link hijau. 2. Struktur header dan identitas lembaga. Bagian atas halaman berfungsi sebagai identitas lembaga. Headernya kita taruh logo dan nama kementerian. Identitas kementerian disusun menggunakan tag, center, dan sebuah tabel dengan lebar 100% untuk memastikan tata letak yang rapi. 1. Kolom pertama ada TD width 20%, align right, berisi logo kementerian. EMG SRC sama dengan logo 76.png. Yang kedua, kolom kedua, TD align sama dengan left, berisi teks utama. Kementerian Rahmat Agung dengan font Arial dan ukuran 6, Republik 76 dengan font perdana dan ukuran 4. Pembatas visual di bawah header terdapat garis horizontal berwarna merah tua. HR color dark red, size-nya 4, yang berfungsi sebagai pemisah visual. Yang ketiga, navigasi utama. Menu navigasi diletakkan dalam sebuah tabel terpisah, memastikan konsistensi tampilan menu di seluruh halaman. Tabel ini memiliki lebar 100% dan latar belakang hitam. BG color dapat diubah sama dengan black, bisa diubah jadi white atau warna apa juga. Terus ada setiap menu adalah sebuah tautan yang mengarah ke halaman yang sesuai kayak beranda, profil, berita, program, kontak. Yang keempat, konten utama bagian berita. Ini adalah inti dari halaman yang berisi informasi terkini. Seluruh konten utama ini diletakkan dalam sebuah tabel lebar 90% yang diposisikan di tengah atau align center. Judul pengantar. Halaman dibuka dengan judul utama berita terkini, font page Arial size-nya 5B. Terdapat 2 paragraf pengantar P-align Just TV yang menjelaskan fokus kementerian pada pengembangan olahraga kepemudaan dan semangat kebangsaan. Subbagian berita terbaru. Bagian ini disorot dengan heading H3, berita terbaru, ada 2 item berita yang disajikan. Yang ke-1, peluncur program Gerak Bersama Republik 76, dijelaskan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesadaran berolahraga. Yang kedua, atlet Rahmat Agung raih prestasi di ajang dunia, menyoroti keberhasilan atlet binaan kementerian di kompetisi internasional. Setiap judul berita dibuat tebal, dalam kurung B. Dalam paragraf memberikan penekanan visual. Subbagian, komitmen kementerian, bagian terakhir dari konten berita disorot dengan heading H3, komitmen kementerian. Bagian ini berisi 2 paragraf yang menegaskan komitmen kementerian terhadap pemberitaan yang transparan, akurat, dan inspiratif. Paragraf penutup menekankan bahwa berita adalah refleksi dari semangat perjuangan kolaborasi dan dedikasi bangsa. Yang kelima, ada penutupan. Halaman ditutup dengan pembatas garis horizontal atau HR color sama dengan dark red, size-nya 4, dan informasi hak cipta. 2025 Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Teks hak cipta ini menggunakan teks small untuk mengurangi ukuran teks serta diposisikan di tengah atau center halaman. Kesimpulan. Kode ini berhasil membangun halaman berita informasi dengan struktur header, navigasi, dan konten yang jelas. Meskipun menggunakan gaya kode HTML klasik dengan atribut styling langsung, tujuannya
untuk menyajikan informasi terkini kepada publik telah tercapai dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan di bagian program. Yang pertama ada doctype HTML menentukan dokumen memakai HTML5. Penting agar browser melakukan standard mode. Yang kedua ada HTML. Elemen root dari HTML, semua elemen ditulis di dalamnya. Bisa ditambah lang petik ID untuk memberitahu bahasa utama halaman. Yang ketiga ada head, area metadata. Di sini idealnya ada meta charset UTF-8, wajib untuk memastikan karakter benar. Terus meta name, viewport, content with device, terus with lagi inisial, terus scale. Penting untuk tampilan mobile agar responsif. Terus ada title, yaitu judul tab browser. Kode saat ini hanya berisi title, tambahkan meta titel program Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Judul halaman penting untuk SEO, tab browser, dan bookmark. Terus ada body background sama dengan petik bil1 titik jpg petik 2. Terus background color itu dipakainya white dan teksnya juga white. Linknya blue, filling red, align green. Body memegang semua konten yang terlihat. Atribut yang dipakai di sini adalah duplicate, yaitu background, bg color, text, link, filling, align. Modern best practice, gunakan CSS untuk gaya latar, warna teks, dan warna link. Catatan aksesibilitas bila teks white dan background color white, keduanya putih, teks bisa tidak terlihat. Di kode bisa tidak terlihat. Pastikan kontras teks dan latar memadai. Yang pertama ada header, yaitu logo sama judul. HTML, terus center, table white sama dengan petik 2 100%, petik 2 lagi, terus cell padding sama dengan petik 2 10, petik 2 tutup. Terus TR. Dilanjut ke TD white petik 2 20%, petik 2 lagi align, petik 2 right, petik 2. Wah. Terus ada image source sama dengan petik 2 logo 76 titik PNG, karena yang dipakai ini logo 76 PNG. Terus width-nya 120, height-nya 120 juga. Tujuan menampilkan logo di kiri dan judul kementerian di kanan, dalam kurung sejajar. Tabel digunakan untuk layout ini valid tapi bukan praktik modern. Center dan font adalah tag de preset sejak lama, penggantinya CSS. Image ini saat ini tidak punya alt, itu buruk. Untuk aksesibilitas tambah alt. Terus tik logo Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Terus garis horizontal atribut color atau size bekerja, tetapi lebih baik mengontrol lewat CSS. Terus ada navigasi menu. Navigasi ini adalah navbar yang disusun pakai tabel. Sebaiknya gunakan nav plus ul plus css. Terus ada border 1 dan bg color dengan black. Styling yang sebaiknya dipindah ke css. Link href sama dengan petik terus benar, pastikan tiap halaman ada dan pet benar. Selanjutnya judul halaman dan garis. Menunjukkan judul konten, gunakan heading semantik seperti H1 atau H2 untuk struktur dokumen dan SEO. Selanjutnya konten utama, kayak tabel wrapper plus paragraf. Kembali tabel hanya untuk layout, ganti dengan main plus container div dan CSS untuk margin atau padding. Paragraf menggunakan align justify, dapat digunakan oleh CSS, text, strip align, titik 2 justify, titik koma.
sebaiknya gunakan daftar semantik. OL untuk order list daripada menulis angka manual di awal paragraf. Ini membantu pembaca screen reader. Terus selanjutnya ada footer. Gunakan footer 2025, baik ditambah microdata atau ARIA jika perlu. Yang kedua ini ada aksesibilitasnya. Masalah sekarang dan perbaikan. Masalah saat ini tidak ada lang di HTML, itu screen reader tidak tahu bahasa. Gambar image tanpa ALT. Struktur visual, tabel untuk layout mengganggu urutan dokumen ketika di-scan screen reader. Text heading tidak berjenjang, muncul tanpa H1 atau H2. Tidak ada meta charset dan meta viewport. Kontras warna mungkin buruk. Terus bisa diperbaiki, ya ditambah lang sama dengan ID di HTML lang di bagian HTML lang ID. Gunakan heading semantik H1 untuk judul halaman, lalu H2 atau H3 untuk subjudul. Ganti layout table dengan CSS plus semantic elements. Tambah ALT untuk gambar dan area strip label atau role jika perlu. Uji kontras WCAG, pastikan rasio minimal 4.5 banding 1 untuk teks normal. Yang ketiga ada daftar teks yang di-preset atau tidak direkomendasikan. Itu center gunakan CSS. Text align (2 center. Terus ada font gunakan CSS, font family, font size, font weight. Terus ada bagi color, background, text, link, filling, align, semua digantikan oleh CSS. Tabel untuk layout gunakan CSS, flexbox atau grid. Terus B digunakan dengan strong jika maksudnya penting, bold. Terus yang keempat ada konversi contoh dari kode lama HTML5 plus CSS. Berikut contoh struktur modern singkat. Ini ada manfaat konversinya, struktur lebih jelas dan semantik header. Nav semantik header, nav, main, dan footer. Lebih mudah di style dan responsif. Lebih ramah mesin pencari dan screen reader. Yang kelima ada tips pengoptimalan dan best practice. Itu optimasi gambar gunakan format WebP atau AVIF jika bisa. Gunakan ukuran responsif, yaitu short set untuk mempercepat loading. Terus minify CSS atau JS bila halaman tumbuh besar. Gunakan HTTPS di server, yaitu security. Gunakan rel, nupener, nureferer pada link eksternal yang buka di tab baru. Tambahkan metadata open graph atau Twitter card supaya tampil baik saat dibagikan jejaring sosial. Gunakan CC headers untuk aset tetap, yaitu logo sama CSS. Validasi HTML yaitu validator .w3.org untuk menangkap error markup. Yang keenam ada rekomendasi meningkatkan presentasi visual. Tambahkan slide per bagian, struktur dasar, terus kedua ada header dan logo, terus navbar, terus konten program, footer, perbaikan yang disarankan. Demo perbandingan, tampilkan side by side, screenshot versi lama versus versi modern untuk menunjukkan perbaikan. Tunjukkan before atau after, highlight text, the preset, tunjukkan penggantinya. Ini adalah hasil dari codingan dan websitenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang berada dalam kontak. Itu terdapat doctype HTML yang menyatakan dokumen ini menggunakan HTML. Terus di sini ada HTML elemen root yang membungkus seluruh dokumen HTML. Kemudian ada head atau title. Kalau head berisi metadata dokumen, kalau title menentukan judul yang tampil di tab brosur. Contohnya tuh kayak ada kontak Kementerian Rahmat Agung Republik 76. Nah, berikutnya terdapat body itu yang background, ada di body itu ada background, ada bagi color, ada teks, ada link, ada filling, ada align.
Nah, background itu untuk mengatur gambar latar belakangnya. Nah, terus BG color, text, link, filling, align untuk menentukan warna latar, warna teks, warna link dalam berbagai keadaan. Nah, berikutnya ada center. Itu center berfungsi untuk menyusun elemen agar berada di tengah. Kemudian ada tabelnya tuh. Kan tabel ini dan dokumen ini tabel digunakan untuk mengatur layout, header, navigasi, dan beberapa bagian konten. Tabel sebenarnya dirancang untuk menampilkan data tabular. Nah, terus di situ kan ada TR. Nah, TR atau TD, baris dan sel table dipakai untuk menata isi tabel, logo, plus teks judul, menu navigasi, from fields, dan sebagainya. Lalu di situ ada yang image search logo, yang logo .png itu width sama dengan 120, height-nya 120, menampilkan gambar atau logo, atribut, fill atau hill, mengatur dimensi tampilan. Terus kemudian ada font face itu yang Arial, yang size-nya sama dengan 6. Itu menetapkan gaya font dan ukuran teks. Kemudian ada HR color, kutip darkness, kutip size 4. Itu garis horizontal sebagai pemisah visual. Visual atribut color atau size bekerja tapi lebih baik dikontrol. Kemudian ada help index email, itu ancor atau link menghubungkan ke halaman lain. Jika link mengarah ke sumber eksternal, tambahkan rel. Nah, kemudian ada ALIGN sama dengan justify, itu paragraf teks. Atribut alik mengatur peretasan teks. Kemudian yang bagian form itu wadah input yang dikirim ke server. Kemudian ada action sama dengan URL, alamat server yang menerima data. Nah, metode, post, atau get, cara pengiriman. Nah, ada input, type sama dengan teks, nama sama dengan nama, size sama dengan 50. Itu kotak teks name penting karena menjadi kunci data saat form dikirim. Nah, kemudian ada teks area name sama dengan pesan, rows-nya 6, calls-nya 50. Ini untuk area teks multi-tint. Nah, kemudian ada input type submit, value sama dengan kirim pesan, tombol untuk submit. Kemudian ada input type sama dengan reset, itu tombol untuk menghapus isi form 3. Nah, berikut ini hasil dari codingannya jadi seperti ini. Baik, sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan tentang membuat website Kementerian Olahraga. Bila ada kata-kata salah atau kata-kata yang kurang difahami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.